Sus, maaf, saya mau besuk Ibu Zia ya. Maaf Pak Albi, untuk hari ini jam kunjungan Bu Zia sudah ditutup. Ditutup kok bisa? Ada instruksi dari Pak Nata, semua yang masuk harus seizin beliau. Saya suaminya, Sus. Saya tahu Pak, tapi ini semua sudah menjadi prosedur resmi. Kami nggak bisa melanggar. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Ini belum selesai. Ini baru mulai. Naza, Sia baik-baik aja kan? Tanya aja sendiri. Dulu kamu yang jagain aku, Nat. Sekarang kamu jagain Kazia dari aku. Saya ingin bicara dengan sangat hati-hati. Saya tidak ingin memberikan harapan kosong, tapi saya juga tidak bisa menutupinya. Nggak apa-apa dok, langsung to the point aja. Dari hasil pemindaian terakhir, ada aktivitas di jalur saraf gerak. Masih lemah, samar, tapi itu ada. Maksud dokter? Artinya Bu Zia belum selesai. Masih ada jalur yang hidup, rusak iya, tapi tidak mati. Kalau kita bisa menjaga jalur itu, mungkin Bu Zia akan sembuh. Ya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi itu ada. Tapi kalau ada tekanan emosi, shock, stres, maka jalur itu akan mati. Dan kalau sudah mati, belum tentu bisa hidup lagi. Dan kita juga harus bicara hati-hati sama dia. Ya mungkin menurut kita itu hal yang biasa. Tapi buat dia itu bisa menjadi pemicu. Baru kemarin malam dilaporkan gelisah, sempat tantrum, dan itu pemicunya karena emosional. Bentar dok, jadi maksud dokter, orang di sekitarnya dia itu bisa jadi bahaya berarti? Saya tidak bilang seperti itu, tapi sekarang ini justru orang yang terdekat yang berpengaruh. Bisa menyembuhkan, atau malah sebaliknya. Karena orang terdekatnya adalah alasan kenapa dia ada di tempat tidur itu. Dan kali ini, aku yang pegang kendali. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ini pada suaminya. Tapi saya lihat di data walinya pasien, tercatat nama Anda sebagai penanggung jawabnya. Iya dok, mulai sekarang semuanya lewat saya. Tapi secara hukum tetap suaminya yang utama. Dan saya ngerti soal itu. Saya juga akan tetap libatkan dia. Tapi dengan kondisi sekarang, dok, Zia itu butuh lingkungan yang stabil. Dan gak semua orang bisa kasih itu. Zia percaya sama aku. Bahkan sebelum dia bisa ngomong. Dan aku gak akan sia-siain itu. Suster, untuk pasien Zianeta, mulai sekarang siapapun yang mau masuk ke kamar Bu Zia harus lewat saya. Maksud Bapak termasuk keluarganya? Termasuk semua, Sus. Termasuk suaminya juga. Tapi Pak, biasanya untuk suami... Saya penanggung jawabnya, Sus. Baik Pak, kami akan catat di sistem. Ya, makasih ya, Sus. Sama-sama Pak. Leon, main mobil yuk ya. Nabrak ya. Leon kangen mama, Leo. Oh iya mama ada ya. Ayo, ya kita ke mama yuk. Iya, oke, ayo. Pak, Bi. Loh, Sus, tunggu. Kok Leon dibawa ke sini, kenapa? Maaf Albi, dari tadi Leon gelisah banget di rumah. Tapi kan ini rumah sakit. Kita nggak ada yang tahu orang tuh gimana di sini kondisinya. Saya khawatir, jadi saya... Lain kali kalau mau bawa Leon, tolong konfirmasi dulu ke saya, ya.
Botol susunya bawa? Aduh, ketinggalan di mobil, Pak. Maaf, tadi saya buru-buru jadi ketinggalan. Yaudah, tolong ambil ya. Baik, Pak. Pak, titip Leon sebentar ya, Pak. Ya. Sus, maaf, saya mau besuk Ibu Zia ya. Maaf Pak Albi, untuk hari ini jam kunjungan Bu Zia sudah ditutup. Ditutup kok bisa? Ada instruksi dari Panata, semua yang masuk harus seizin beliau. Saya suaminya, Sus. Saya tahu Pak, tapi ini semua sudah menjadi prosedur resmi. Kami nggak bisa melanggar. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Pak, Ya. Kenapa, Bi? untuk kunjungan ke Zia sudah dibatasin. Dan itu atas perintah Nata, Pak. Iya udah, Pak. Titip Leon ya, Pak. Ya. Papa tunggu di sini ya. Ya, sebentar. Leon, mama kamu tuh orang baik sayang. Mama kamu tuh cukup kuat banget. Mama kamu tuh bertahan atas ujian ini. Bertahan untuk kita, supaya kita bisa kumpul. Leon, doain buat mama, biar cepat sembuh, terus kita kumpul lagi di rumah. Nata, saya perlu bicara dengan Anda. Ya udah, ngomong aja lebih. Saya nggak bisa masuk ke dalam ruangan Zia. Apa ini keputusan kamu? Iya, ini semua keputusan aku. Tapi saya suaminya. Kamu yakin kamu masih pantas pakai kata itu? Kamu nggak usah mulai duluan ya. Enggak, Albi. Aku nggak pernah mulai duluan. Ini semua kamu yang mulai duluan. Sejak kamu milih untuk ninggalin dia, terus kamu milih orang yang seharusnya kamu jagain. Seharusnya kamu lindungi dari ini semua. Ini bukan soal masa lalu. Ini seluruhnya soal masa lalu, Albi. Kondisi Zia lahir dari sana. Tapi saya tetap berhak untuk hadir di sana. Albi, kehadiran kamu itu bakal bikin semuanya makin berat. Tapi kamu nggak tahu apa yang terjadi di antara kita berdua. Ya, dan kamu nggak salah soal itu, Albi. Aku emang nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi satu hal yang aku tahu, setiap kali kamu masuk ke dalam ruangannya Zia, emosi dia naik. Itu bisa bahaya buat dia, Albi. Jadi kamu menikmati ini semua. Kamu merasa kamu punya kontrol atas itu semua. Iya. Albi, kalau kontrol yang aku mau, udah aku lakuin dari dulu. Tapi aku pilih enggak. Dan sekarang lihat hasilnya. Cuman satu hal yang mau aku pastiin, Albi. Supaya dia nggak rusak lagi. Karena orang yang sama. Dia itu istri saya. Paham kamu? Ya udah, kalau gitu kamu jadi suami yang bener dong. Kamu jadi suami buat Zia. Hanya buat Zia. Bukan jadi penyesalan yang berjalan, Albi. Mulai dari nol. Kamu pelan-pelan. Dan satu hal, Albi. Kamu jangan gunain dia untuk nembus rasa bersalah kamu. Dia itu bukan tempat rehabilitasi buat rasa bersalah kamu. Dan sekarang, Albi, kamu jangan masuk ke dalam ruangan itu. Karena kehadiran kamu akan bikin itu berat buat dia. Akan mengganggu proses penyembuhannya dia.